Masih ramai dibicarakan dunia kemenangan timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Cina dengan skor 1-0, yang mana di sisi lain Arab juga mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Kekalahan Cina dan Bahrain ini memastikan satu slot ronde 4 untuk timnas Indonesia, yang mana Indonesia telah mengumpulkan 12 poin yang tidak akan bisa dikejar lagi Bahrain dan Cina. Meskipun sudah memastikan diri untuk lolos ke ronde 4, timnas Indonesia masih menyisakan satu laga lagi menghadapi Jepang. Dan meski pertandingan menghadapi Jepang tidak berpengaruh untuk Indonesia, tapi tetap saja Indonesia akan menghadapi sisa laga dengan kekuatan penuh dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fans Jepang saat mengetahui Indonesia mengalahkan Cina dan melihat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde 3 babak 9. Cokodot. Cina sebaiknya bermain tenis meja saja. Saya senang kerja bagus Indonesia. Cina tereliminasi. FIFA akan menangis. Lucu melihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan lawan sekelas Indonesia. Saya merasa kami tidak bisa mencetak gol sama sekali. Lol. Permainan kasar, Cina gila. Ya, itu bukan hal baru. Nah, seperti harapan awal kita yang tinggi, Indonesia akan masuk babak playoff, dikelilingi negara-negara Timur Tengah dan akan menimbulkan masalah bagi negara-negara tetangga yang akan menjadi hal fantastis untuk disaksikan. Nah, alasan penambahan slot Asia adalah karena mereka ingin Cina muncul, tetapi mereka juga ingin Timur Tengah muncul. Jadi setidaknya tujuan itu telah tercapai. Selesai sudah sebelum pertandingan Jepang dan Indonesia. Hahaha. Tidak peduli seberapa besar Cina membeli FIFA, mereka tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam Piala Dunia. Kekalahan yang pantas bagi seseorang dengan gen pecundang, terlalu lemah dan tidak menghormati lawan. Akan merepotkan jika negara yang kaya kuman ikut serta dalam Piala Dunia. Jadi itu bagus. Pertarungan terakhir untuk posisi kelima terjadi antara Cina dan Bahrain. Ada pembicaraan bahwa FIFA memperluas jumlah negara peserta Piala Dunia karena mereka menginginkan uang Cina. Jika ini benar, maka mereka harus meningkatkan jumlah negara peserta Piala Dunia berikutnya menjadi sekitar 100. Saya senang sekali laga terakhir Jepang tidak mempengaruhi Tiongkok. Apakah orang-orang Tiongkok benar-benar berpikir mereka bisa lolos ke Piala Dunia? Itu saja sudah menakjubkan. Sungguh menyedihkan bahwa mereka mengeluh tentang Jepang dan kemudian kalah, tetapi tidak malu. Kedua negara yang menggunakan laser tersingkir. Semua orang Jepang harus belajar sopan santun sebelum menonton sepak bola. Sungguh lucu. Dua negara tersingkir setelah serangan laser. Belajarlah sopan santun sebelum menonton sepak bola. Senang karena AIB Asia tidak ikut serta dalam Piala Dunia. Cina yang mengeluhkan Jepang kalah dari Indonesia, lucu sekali. Saya penasaran apa yang akan dikatakan orang Cina. Terima kasih Indonesia karena telah mengalahkan Cina. Selamat untuk Indonesia dan maaf Cina. Pada titik ini saya bersemangat untuk melihat apakah Indonesia dapat lolos ke putaran kelima. Indonesia pun berhasil mengamankan posisi keempat, sehingga pertandingan final menjadi penentu bagi kedua tim. Pertandingan melawan Indonesia pada tanggal 10 adalah pertandingan persahabatan. Cina-san, hahaha. Indonesia akhirnya tiba. Titik laser tidak mengherankan
bahwa tim dengan titik laser tereliminasi. Jika Jepang menang atas Australia, pertandingan untuk posisi kedua akan berlangsung sengit. Jika timnas Jepang terus tampil seperti sekarang, besar kemungkinan mereka akan bermain imbang dengan Indonesia atau bahkan bisa kalah. Bahkan jika Australia kalah, mereka akan imbang dengan Arab Saudi dalam perolehan poin. Tetapi mereka tidak boleh kalah lebih dari 5 poin. Jadi Australia adalah pemenangnya. Itu berarti 2 tempat tersisa akan diperebutkan oleh UEA, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia di babak kualifikasi keempat. Semua negara ini adalah peserta tetap di babak kualifikasi terakhir untuk Piala Dunia. Jadi babak kualifikasi keempat akan cukup sulit. Jepang kalah dari Australia, hampir mengamankan posisi kedua. Jadi pengamat Arab Saudi dan Indonesia pasti heboh. Akhirnya hasil pertandingan melawan Jepang menentukan peringkat di grup C. Kini pertandingan melawan Indonesia menjadi jalan buntu bagi lawan. Bahrain berada di posisi kelima meski meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri melawan Australia. Mereka mengawali pertandingan dengan baik dengan kemenangan tandang 1-0 melawan Australia. Cina dan Bahrain merupakan negara yang telah menembakkan laser. Saya pikir satu-satunya cara bagi Cina untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia adalah menjadi negara tuan rumah. Cina adalah masyarakat yang individualistis, jadi olahraga beregu tidak cocok untuknya. Itulah sebabnya mereka sangat jago dalam tenis meja dan senam perorangan. Apakah Jepang dan Australia lolos ke Piala Dunia? Bagaimana dengan Arab Saudi dan Indonesia? Tentu saja tidak mungkin suatu negara yang mencemooh lagu kebangsaan dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia. Orang-orang bilang mereka terlalu lemah, tapi mereka kebobolan penalti dan itu adalah pertandingan tandang. Jadi itulah yang diharapkan. Pertama-tama merupakan suatu keajaiban bahwa mereka mengalahkan Indonesia terakhir kalinya. Cina jelek, hahaha. Cina sebaiknya bermain tenis meja saja. Saya suka wajah cemberut Wanderlei di thumbnail. Saya rasa itu saat mereka kalah dari Jepang 7-0. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fans Jepang saat melihat Indonesia mengalahkan Cina dan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.